Apa arti permintaan maaf dan pertemuan perdana Sambo, Putri dengan keluarga Yosua di sidang hari ini? Kita bahas bersama Nelson Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua, dan sudah bergabung pula pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, selamat malam. Saya ke Pak Nelson terlebih dahulu. Ini jadi sidang yang berat untuk keluarga Yosua karena bertemu langsung ayah ibu Yosua pertama kali bertemu langsung dengan terdakwa utama pembunuhan Yosua. Apa respons keluarga terutama ayah dan ibu Yosua setelah mendengar langsung tadi permintaan maaf Sambo dan Putri, Pak Nelson? Tolong di-unmute dulu, silakan. Terima kasih Kompas TV yang senantiasa meliput acara ini. Sudah Silakan. kedengaran dan seluruh Sudah. di jajaran tanah air, khususnya para penikmat dunia hukum. Dua hal saya sampaikan dulu. Hari ini saya ketemu dengan profesor pidana saya. Saya mencoba melahirkan untuk buku beliau ke depan. Jadi jangan hanya di TV saja kita. Saya senang sekali kalau bisa Kompas TV meracik, mengkompilasinya. Baik, bagaimana untuk yang tadi, persidangan tadi Pak Nelson? Ini satu, the new formation of the era law in Indonesia. Ya. Ada pertemuan fakta, fiksi, kebenaran, trusty, dan tentu kejujuran yang diharapkan daripada terdakwa. Luar biasa, hari ini sama minggu lalu. Bisa bertemu dua keluarga. Satu keluarga yang dinyatakan baik-baik, satu keluarga yang terpidana, terdakwa, Pak Sutri. Jadi bertemu dan luar biasa tentunya apa yang dilahirkan di pengadilan tadi, pengadilan dengan secara gamblang terang benderang, saya nggak tahu di luar apa ada ini suara, tetapi di dalam tidak ada lagi hukum yang tertutup. Bagaimana seorang naluri, ibu yang menuntut keadilan kehilangan nyawa anaknya kepada seorang ibu dan bapak yang menghilangkan nyawa anak orang lain. Apakah akan terjadi sebaliknya sedemikian di hadapan yang mulia hakim di Indonesia dan jaksa serta penasihat hukum dari terdakwa mulai gamblang. Hasilnya apa? Ini yang kedua, semuanya mengakui. Sekali lagi mengakui, baik itu tuan kepala divisi nonaktif yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat mengakui dengan satu catatan. Itu saja tadi. Dan Ibu PC pun mengakuinya itu totaliter, tidak ada catatan saya lihat. Ini hanya sebuah fenomena-fenomena bagaimana merubah pasal 340 ini menjadi pasal 338. Dan sore ini masih berlangsung dengan piawainya, dengan segala nurani serta aktivitas dari saksi lainnya, termasuk dipandu oleh Bapak Komarudin Simanjuntak. Segala macam intelijen dan semua bukti-bukti baru diperhadapkan tetap. Mulai dari kematian, mayat dikirim, diulangi lagi sampai kepada kasus-kasus yang sangat-sangat krusial, insidental dan tragis di Indonesia. Demikian. Kalau Kang Asep mencatatnya seperti apa tadi? Permintaan maaf langsung dari terdakwa tapi ada catatan. Kalau dari Verdi Sambo karena apa yang dilakukan Yosua menurut terdakwa. Ya, yang pertama acara ini memang persidangan nggak ada, tapi kita hormati ya, kita hargai, kita kita turut prihatin ya apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu daripada almarhum. Soal permintaan maaf dari terdakwa ya, PC maupun PS ya nggak apa-apa lah, itu namanya orang minta maaf, Tuhan aja memaafkan. Cuman soal maaf ini kelak akan memperingan atau merubah vonis, itu soal lain sekali lagi ya. Tapi sekali lagi yang penting ketika tadi katakan oleh Pak Nelson, mereka mengakui telah melakukan pembunuhan, ya harus jujur dikatakan sesungguhnya nanti ketika fakta-fakta ini diungkap, jangan sambil tetap berkelihat dan berkilah atau berdalih lagi gitu. Apalagi menyakiti keluarga korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyentuh nurani. Kita jangan buka suasana emosional, jangan dipancing lah hal-hal yang lain. Cukup yang kalau udah mengakui salah ya sudah, tinggal berterus terang kan mengatakan bahwa saya melakukan itu, tapi jangan ada kalimat tapinya gitu kan. Jadi ya kalau udah salah ya sudah, apapun juga perbuatan itu tidak bisa dilakukan karena misalkan katakanlah misalkan ada perbuatan pidana sebelumnya ya, tanda petik pelecehan seksual apapun namanya, ya bukan dengan cara melakukan pembunuhan. Ya kan pembunuhan mengenai juga nggak boleh. Cukup bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan selesai dan mereka minta maaf. Mungkin bagi korban ada ketulusan, keikhlasan. Cuma saya melihat bahwa permintaan maaf di pengadilan itu hal kemanusiaan, bukan masalah yuridis, itu masalah etis. Tapi juga bisa melihat sejauh mana
ya ketulusan permintaan maaf itu, saya kira nanti biarlah ahlinya yang bisa membaca. Kalau cara hukum ya Oke. tetap dengan pembunuhan harus tetap diganjar dengan hukuman. Jadi Kang Asep, permintaan maaf, rasa menyesal dari terdakwa itu bisa meringankan, tapi belum tentu, bergantung kepada keputusan hakim, keyakinan hakim begitu Kang? Nah, kalau lihat pasal 44 dan sampai 51 dah itu ada diatur hal meringankan, tapi kata maaf bukan hal yang meringankan, itu biarlah hati nurani hakim yang Cuma kata maaf itu biasanya diucapkan Lebaran atau Natal. Tapi untuk dampaknya ke vonis hukum itu lain soal begitu ya Kang Asep ya? Kalau minta maaf ternyata masih bohong juga, berkelit juga, berkilah juga, berdalih juga ada apinya, itu bukan minta maaf namanya. Oke. Ya. Kalau dari Pak Nelson lihatnya seperti apa? Tadi minta maaf tapi ada catatan begitu. Karena apa yang Yosua perbuat menurut terdakwa? Tolong di-unmute lagi Pak Nelson. Belum terdengar suaranya. Ya. Meminta kami dengan Kakanda Asep, kami on time. Jadi kami nggak akan mau minta maaf karena kami tidak mau melakukan kesalahan. Saya tidak pernah terlambat di sekolah ngajar. Nah, apalagi memaafkan pembunuhan, ini menurut agama ya, keyakinan, sorry. Tapi menurut KUHP-nya punya Profesor Asep, nggak ada itu. Hanya meringankan sajalah, kurangilah 1 hari 1 detik hukumannya. Selebihnya hakim dengan segala kebijakannya akan menentukan baik buruk apa yang dilakukannya, menghilangkan nyawa orang lain. Tentu 340, 338. Demikian. Kalau dari keluarga Yosua tadi Pak Nelson setelah bertemu langsung dengan Sambo dan juga Putri Chandrawati, apakah sudah tersampaikan apa yang selama ini masih kita katakan belum bisa disampaikan langsung kepada terdakwa begitu? Terima kasih. Untung tadi ada jeda waktu, jadi saya mengawal mereka di ruang transit. Saya tanya, Ya. Ito, kakakku perempuan, kau sudah lega? Saya tanya Pak Yosua Samuel sudah lega. Iya, dari batin kami sudah kami sampaikan tadi, semua sidangnya lancar, tinggal bagaimana kita berdoa dan hakimnya memutuskan dengan sempurna. Doanya tulus, ya bukan dorongan amplop. Nah, ini yang tadi sangat apik sekali, sampai ini berlangsung mungkin lebih memberatkan lagi saya lihat ini. Soalnya alat bukti lengkap sekali disampaikan, itu dia. Diperhadapkan di depan hakim. Makasih. Ya, jadi ayah dan ibu Yosua sudah lega tadi ya, menyampaikan apa yang jadi keresahannya selama ini, apa yang jadi kesedihannya di muka hakim. Kang Asep bisa menjelaskan, posisinya keluarga Yosua ini kan bukan saksi fakta begitu ya, tapi dari saksi korban. Seberapa penting posisi saksi korban ini dalam membentuk konstruksi perkara? Yang pertama salah satu didakwakan adalah unsur menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Nah, yang hilang nyawa itu adalah almarhum J. Nah, orang pasti kehilangan. Nah, orang tuanya, tantenya, keluarganya harus buktikan, oh ternyata kami kehilangan siapa? Almarhum J. Nah, mereka menjelaskan di samping kehilangan, dia menjelaskan latar belakang. Bahwa ini orang baik yang tunduk, patuh ya terhadap atasan, sekali lagi yang selalu mengikuti petunjuk atasan, tapi ternyata diperlakukan dengan cara-cara tadi siksaan maupun cara-cara biadab gitu. Nah, jadi kita akan mengetahui kenapa sampai dihadirkan keluarga ini untuk membuktikan salah satu unsur, dan mungkin juga ya nanti hakim akan mengetahui perlakuan dari terdakwa ini ya terhadap almarhum J ya, begitu asalnya begitu baik perlakuannya, tapi ternyata diperlakukan tidak baik sebaliknya. Ketika salah satu unsur telah terbukti ya, ini kan unsur, nah nanti tinggal perencanaannya. Nah, perencanaannya ternyata jauh-jauh hari ya ada cocokan yang disuksakan kemarin oleh saksinya S itu ya, bahwa ini jadi buktikan bahwa ternyata ada perencanaan yang dilakukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa J. Nah, sekarang pihak keluarga ternyata mempunyai data-data. Nah, data-data itu yang akan disampaikan ya kepada majelis hari ini gitu kan. Nah, kita lihat juga sebelumnya kan ketika mereka bersaksi di perkaranya E juga kan. Ya, betul. Salah satu unsur menghilangkan atau merampas nyawa telah terbukti. Tinggal unsur-unsur lain nanti berkaitan dengan kesaksian alat bukti yang lainnya. Nah, ini kan tadi soal unsur hilangnya nyawa yang didalami di saksi korban yang dihadirkan oleh majelis hakim, oleh jaksa penuntut umum di muka sidang atas perintah majelis hakim. Pak Nelson, kalau dari adik dan kekasih Yosua juga saat ini sudah dimintai keterangan begitu ya oleh majelis hakim. Apa sebenarnya poin pentingnya? Tadi Anda tentu menyaksikan langsung persidangan di sana. Apa yang berbeda dengan sidang saat Eliezer kemarin? Terima kasih.
sampai ini berlangsung hampir tuntas semua saksi yang sisa 7 lagi ya. Ya. Malah hakim membuka peluang ini melebar untuk merenew, mengulangi kembali kesaksian-kesaksian wanita-wanita terampil dari Sungai Bahar, melengkapi bagaimana tadinya yang 5 terdakwa, tambah 7 terdakwa. Saya tahu tadi secara gamblang bintang satu itu Brigjen Hendra ini menambah lengkapnya apa yang motif dan terkandung di dalam pasal 340 pembunuhan berencana itu. Ini kita konsekuennya dan ini kita harus buktikan selalu di pengadilan. Dan ini kita menunggu dari penasihat hukumnya mau disangkal apa lagi. Artinya semua kelengkapan itu satu suara, satu komando dari pusat menginformasikan Brigjen Hendra ini adalah kembali ke yang sudah SP3 pelecehan seksual. Sudah mati ini semua. Yang kedua, bagaimana secara transparan alat-alat komunikasi, IT, handphone semua yang hilang sepertinya tidak ada penyangkalan. Ini semua terbukti. Oleh karena itu, ditambahi lagi intelijen, para jenderal dari baik angkatan yang tidak perlu disebut namanya, yang memberikan kesaksian baik tertulis yang bisa diberikan oleh penasihat hukumnya. Demikian. Kang Asep, yang menarik dari sidang ini kalau kita ikuti bersama, memang motif ini tidak wajib dibuktikan dalam pembunuhan berencana, pasal pembunuhan berencana, tapi tampaknya hakim akan menggali motif ini. Terlebih lagi saat Sambo berulang kali pihaknya ingin membuktikan soal pelecehan seksual. Kang Asep melihatnya? Ya, yang dibuktikan memang unsur-unsur ya. Nah, unsur-unsur nampaknya sudah nampak jelas terang benderang. Nah, mungkin hakim kelak ketika menjatuhkan bahwa ini terbukti, nah apakah hakim berani untuk menjatuhkan maksimal setelah tahu motifnya kan? Ya. Nah, motifnya tadi latar belakang dari keluarga korban tuh begini, oh setelah terdakwa tuh begini, saksi-saksi lain nanti yang disebut tadi ya di yang jadi korban juga dari FS ini begini. Nah, mungkin hakim saya juga dulu ketika menjatuhkan maksimal misalkan mati atau seumur hidup, oh ternyata motifnya begini loh. Nah, ketika motifnya ternyata antara petik sadis, ya hakim berani juga ya menjatuhkan hukum maksimal gitu kan. Tapi kalau motifnya sekarang dibuat ternyata tadi kalimatnya karena perlakuan anak bapak ibu terhadap saya, nah itu berarti motif masih ada ya sesuatu yang disembunyikan sehingga hakim oh ternyata tidak tulus. Oke, itulah yang harus digali nanti untuk membulatkan keyakinan hakim begitu Kang Asep. Pak Nelson, tadi ibu dari almarhum Yosua meminta ke pengacara untuk mengembalikan telepon genggam atau handphone dari Yosua. Apa sebenarnya yang keluarga inginkan? Sampai saat ini tidak diterima, tidak ada sama sekali begitu ya, handphone Yosua tidak ditemukan. Baik, berlangsungnya dialog di dalam pengadilan. Jadi Ibunda Joshua kesal juga lihat penasihat hukum itu. Pertanyaannya berulang-ulang dan sebagainya. Hakim yang mulia. Apa merasa disudutkan begitu dengan pertanyaan pengacara? Ya, supaya kami jangan berulang-ulang menjawabnya. Semua terjawab di handphone putra saya. Kembalikan semua isi handphone itu yang sudah diretas. Biar jangan berulang-ulang bahasa kita. Ini pertanyaan tidak menarik. Dan sampai tadi ada ya isi persidangan semua dunia tahu bagaimana kawan-kawan saya penasihat hukum itu bertanya bagaimana Pak Joshua kawin dengan istrinya. Hingga jawabannya melahirkan anak namanya Joshua dan ada peristiwa pengaturan. Ini kan suatu pengantar ilmu hukum yang dikasih Pak Asep ini halaman 1 bab 1. Jadi agak apa tadi hari ini saya ketawa-ketawa walau dirundung kesedihan dengan korbannya Joshua. Namun ini mungkin suatu membuka exit problem supaya hukum itu memang ditegakkan. Sebuah kasus yang menarik, sederhana tetapi sangat-sangat krusial di negara hukum seperti Republik Indonesia. Kang Asep ada tanggapan soal tadi? Ya, sebenarnya kan pertanyaan tuh relevansinya ini dakwakan pasal 340 artinya urusan mayat. Jangan tanya masalah syahwat, apalagi tanya soal yang nggak penting itu yang bukan unsur. Tidak substansial unsur begitu ya Kang ya? Tapi ya kalau orang-orang sekarang di persidangan nanya yang tidak kaitannya, kan dasarnya dakwaan. Kalau tidak dakwaan, ya dikiranya nanya bakwan nanti. Kalau misalnya tadi soal barang bukti, handphone, telepon genggam yang hilang sama sekali ini jadi hambatan dalam membuktikan, tapi hakim punya cara lain untuk mencari puzzle yang hilang itu.
Nah, barang bukti itu kan bisa dicari gitu kan, misalkan ke Roxy atau kemana gitu kan Hmm. dicari, jangan udah sama di Roxy gitu kan, harusnya kan Hmm. kata ibunda almarhum itu ada di pembicaraan itu. Nah, harusnya Hmm. kan tugas membuka pembicaraan itu kalau memang berkaitan. Nah, ketika itu sekarang barangnya nggak ada, ya tugas penegak hukum lah untuk mencari gitu kan, atau mungkin jangan-jangan di mana tempatnya. Tadi saya bilang kan mungkin saya minta Pak Nelson sama saya mencari ke Roxy gitu, itu akuin di Hmm. Roxy ada gitu. Oke, saya juga mencatat, kita semua mencatat tadi bagaimana jalannya sidang, salah satunya momen ini. Ayah Brigadir Yosua dalam sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, saudara, sempat meminta Putri Chandrawati untuk buka masker. Permintaan ini dilakukan oleh ayah Yosua untuk usai dikonfirmasi terkait dengan foto dan video antara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Yosua oleh jaksa penuntut umum. Kita dengarkan bersama. Saudara saksi, Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Roti Simanjuntak, tadi ada yang kurang ya, kami belum tanyakan. Jadi saudara menjelaskan bahwa ada video, ada foto-foto yang ketika Nofriansah Usah Joshua Huta Barat berfoto dengan yang tadi disebutkan Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Apakah yang dimaksudkan di dalam foto-foto atau video itu, apakah benar itu terdakwa Ferdi Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Chandrawati? Tolong ke kanan, Ibu. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Silakan. Mana Ibu Putri? Tolong majelis. Silakan saudara terdakwa, tolong dibuka Saya masker. lihat dulu wajahnya. Lama ini ditutup dulu. Ya. Makasih yang mulia. Ibu Rosi, apakah betul yang dimaksudkan foto-foto yang disampaikan oleh Nofriansah Sobrati betul itu terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan ini. Ya, kalau tadi maskernya udah dibuka, kalau di foto benar. Pak Sambo benar. Betul. Kalau tadi kita lihat dari video terlihat ayah Yosua menahan emosi begitu saat meminta Putri membuka masker. Pak Nelson punya cerita banyak soal tadi, sempat berbincang juga dengan ayah almarhum Yosua soal ini? Akhirnya kami menjadi buat ini bahan olok-olok ya. Sebuah perintah dari saksi tadi ya, memerintahkan masker dibuka belak-belakan, tidak ada lagi yang ditutupi, hingga yang sekecil seremeh-temeh tadi bisa kita saksikan di studio di pengadilan utama ini, pengadilan gedung utama. Di samping itu tadi termasuk sangkalan-sangkalan dan cukup banyak yang unik-unik, yang aneh-aneh yang buat para pengunjung. Ya. Cukup tertawa. Pak Nelson tadi sempat bertemu dengan ayah Yosua. Apa-apa yang disampaikan soal itu? Kami memang merenung atas hasil hari ini. Apakah kemungkinan besok ada lagi? Kita hanya siap-siap. Selalu kami mengatakannya, jangan contempt of court, sopan dan penuh dengan kedisiplinan. Semua ini diikuti. Khususnya sesudah selesai berdua Pak Samuel dan Ibu Rosti, semua mengikuti perintah apapun. Ada tadi missing sedikit Mbak Vera yang lupa jadwal-jadwal, dipanggil ulang juga. Saya pikir semua normatif berjalan sesuai dengan etika peradilan, dan apa-apa yang diharapkan juga seperti tadi keluarga merasa puas dan mereka akan siap kembali. Kekurangan keterangan apa lagi yang harus dipenuhi, kita akan siap pada waktunya. Ini saya pikir semua berjalan full well done, dan ini baru ditutup sidang untuk hari ini. Demikian. Oh, sudah ditutup, sudah semuanya memberikan kesaksian berarti ya? Bubar ini. Sebelum kompetisi bubar pun, apalagi yang mau dipertanyakan kepada kami sama Profesor Asep ini. Silakan. Terbuka, ini semua dunia ini. Nggak ada lagi.
Baik, saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, jadi begini, ada mekanisme yang berbeda yang kita lihat hari ini dengan persidangan Eliezer kemarin. Tentu ini bergantung pada kehendak hakim. Tapi Kang Asep yang mantan hakim, bisakah membaca apa yang jadi tujuan hakim? Kalau kemarin itu kan 12 saksi dihadirkan langsung berhadapan dengan terdakwa Eliezer. Kalau hari ini tampaknya bergantian, ayah ibu Yosua, lalu adik Yosua dan kekasih Yosua dan seterusnya. Apa dari segi psikologis itu juga berpengaruh jadi pertimbangan hakim menurut Kang Asep? Kita belajar psikologi hukum ya, baik di fakultas maupun pelatihan para hakim ya. Ketika psikologi hakim kita bisa membedakan apa yang dilakukan oleh Eliezer adalah ketulusan, dan ketulusan juga dari keluarga almarhum. Artinya saling memaafkan itu nampak gitu, ada rasa sayang anak-anak dan ayah ibu seperti anak sendiri, seperti hubungan sebelumnya gitu kan. Dia memahami bahwa almarhum itu ayah ibunya apa yang dilakukan oleh Eliezer. Tapi kalau sekarang secara psikologi hukum kita lihat ya, walaupun yang minta maaf tapi nampaknya kemaafan itu, maaf sekali lagi ya, secara psikologi hukum hakim bisa membaca ya bahwa itu tidak tulus. Walaupun dia juga dari keluarga almarhum yang memaafkan juga memang, tapi masih ada perasaan bahwa sakit kami ini gitu kan. Nah, tapi terlepas apapun dia mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Cuma tadi kan diminta pertobatan, itu yang menarik dari ibu almarhum. Ada pertobatan, artinya kalau udah minta maaf, jangan lakukan lagi, ya terbuka aja kejujuran yang dibutuhkan. Kalau orang melakukan pertobatan itu jangan mengulangi lagi. Misalnya jangan tomat, udah tobat kumat gitu kan. Nah, jadi dari sisi psikologi hukum juga dipertimbangkan betul ya Kang Asep dalam jalannya persidangan ini, tidak hanya normatifnya saja, pembuktian unsur-unsurnya saja begitu? Ya dilihat tadi, kalau unsurnya jelas lah, itu mah udah terang benderang. Itu sudah pasti harus dibuktikan ya? Terbukti lah 340 itu saya berani taruhan, dan kumulatif nanti dengan OJK maupun Undang-Undang ITE. Nanti sekarang hakim memperhatikan, artinya ada keluarga biar bahasa ini biar plong gitu, keluarga saya udah mengikhlaskan kepergian almarhum, memang itu caranya. Cuman itu caranya dilakukan. Tolong yang melakukan itu ketika melakukan pertobatan, di depan sidang ini disaksikan oleh semua, mengakui semuanya gitu, bahwa jangan masih ada kecualian, ada alasan-alasan lain yang memang akan membuka luka lama. Sementara keluarganya sudah mengikhlaskan, sudah pasrah, itu adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi jangan dipermainkan juga gitu. Pak, tadi kan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, yang mengulangi relevansi atau sikap-sikap kelak ya, misalkan ya dalam tanda petik ya, lingkungannya justru mengatakan sesuatu yang tidak layak gitu kan. Kalau rumah tangga asisten rumah tangga kan harusnya tahu semua, nggak mungkin nggak tahu, tapi kan ada sesuatu gitu. Kalau pihak keluarga Yosua, Pak Nelson sampai sekarang merasa bahwa saksi kemarin, misalnya ART Sambo, Susi, juga hari ini terdakwa masih menutupi sepanjang sidang dan siap jika terdakwa ingkar sampai akhir. Satu hal, catatan sore, kita sepakat dulu untuk tidak sepakat. Apa itu? Pertama kemarin Eliezer mengakui sepenuhnya kesalahan perbuatan dugaan sama dia. Ini. Yang hari ini dua orang, Pak Sutri Sambo sama PC mengakui 99%. Semua sah, hanya yang kecil remeh-remeh tadi itu. Yang ketiga, jangan-jangan dari Kompas TV ini, yang Mbak Susi ada rekamannya, semua acting, semua sandiwara, semua tahu. Jadi kalau nanti Profesor Asep menyelesaikan dalam kesimpulan sementara kita sepakat atau tidak sepakat, ini well done. Dunia hukum sudah hampir masuk dunia finishing, dan keluarga besar Yosua sudah penuh kedamaian akan pulang ke tanah air, ke Sungai Bahar. Salam hormat untuk Kompas TV, keadilan harus terpelihara selamanya. Tapi yang jelas kalau Pak Nelson melihat sejauh ini persidangan berjalan baik begitu ya dari keluarga Yosua ya? Betul. Kalau dipanggil lagi kita hadirkan. Jaksa tetap memanggil, cinta sekali lihat Pengadilan Jakarta Selatan sama Kompas TV. Bagus nontonnya Kompas TV ya. Terima kasih sudah nonton Kompas TV selalu Pak Nelson. Kalau Kak Asep melihatnya bagaimana ini? Sekarang kan sidang masih panjang, tapi ya sebenarnya kalau dari unsur-unsur pembunuhan berencana ini harus dibuktikan hakim. Bicara pembuktian kita sambung lagi, tapi kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dulu. Pak Nelson, Kang Asep, ini konferensi pers dari pengacara Putri Chandrawati dan Sambo. Kita ikuti bersama. Kita keluar main-main ini. Tidak seimbang ya, ketika jaksa waktunya cukup lama, tapi juga pada saat penasihat hukum waktunya sangat terbatas, sangat singkat. Dan tadi pada saat kita mau menyampaikan
perkaranya, kalau bukti hakim yang akan mempertimbangkan, tetapi kalau pihak kita tidak boleh diperbolehkan untuk menyampaikan bukti tersebut. Tadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh jaksa, tapi dinilai oleh majelis hakim itu tidak relevan. Tadi ada video yang mungkin disebabkan itu tadi ya cuma ditolak oleh majelis hakim. Tanggapannya seperti apa? Ya itu tadi kita sayangkan kenapa tidak diperbolehkan, tidak diberikan kesempatan. Padahal kalau di pengadilan kan itu terbuka, yang katanya terbuka untuk umum kan biar sama-sama fair. Seperti apa juga yang sudah selama ini dituduhkan ke klien kita itu kan juga tidak berimbang. Ketika kita mau ada bukti dokumen atau counternya bahwa yang selama ini disebutkan itu juga tidak benar, itu kita tidak diberi kesempatan. Itu sangat kita sayangkan. Tapi dari isi dari video yang mau ditunjukkan itu apa sih sebenarnya? Itu video terkait profiling aja dari korban ya. Jadi kan ini kan harus lengkap disampaikan apa peristiwa yang terjadi, kemudian bagaimana sih sikap, perilaku yang bersangkutan, juga kan terdakwa juga diprofiling. Jadi semua pihak itu kan sebenarnya bagaimana perilakunya, behaviornya itu kan masuk dalam dalam pengujian ini juga ya, untuk menilai seberapa jauh sih dengan perilaku demikian kemudian bisa menimbulkan peristiwa ini misalnya begitu. Nah itu sebenarnya yang mau dinilai. Tapi nggak apa-apa, artinya kami prinsipnya tetap menghormati persidangan ini dan tentu saja tadi walaupun kami sampaikan kami sangat terbatas diberi kesempatan, tetapi tentu kami serahkan juga karena jalannya persidangan kan memang yang mengatur majelis hakim. Ke depan tentu kami sebagai kuasa penasihat hukum dari terdakwa tentu mengharapkan juga ada keseimbangan lah, fair trial kan itu prinsipnya ya gitu. Jadi tadi saya kira menambahkan penjelasan dari Kak Sarma dan Rasa Mala ya, yang kami lakukan itu dari sisi meja penasihat hukum itu kan sebenarnya proses pencarian kebenaran juga. Makanya kami mengajukan pertanyaan, men-challenge bukti, karena ruang pengadilan dan tempat untuk menguji bukti itu. Sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi ke majelis hakim, bahwa kita sama-sama ingin menjaga kehormatan ruang pengadilan ini. Kenapa saya sebut kehormatan? Karena jangan sampai informasi-informasi atau bukti-bukti yang diklaim, tapi sebenarnya itu bukti yang tidak relevan dan asal-asalan itu diajukan. Misalnya begini, tadi sebenarnya kami ingin juga bertanya, ada satu bukti baju kaos yang disebutkan dan dibawa. Yang jadi pertanyaan, relevansinya apa? Karena disebutkan ada bekas darah di sana. Pertama, kita nggak tahu itu darah siapa, darah manusia atau darah siapa, kita juga tidak pernah tahu. Yang kedua, tadi juga keliru sebenarnya saksi yang mengatakan peristiwanya terjadi tanggal 4, padahal di saksi sebelumnya di tanggal 3, di tanggal 3 yang soal setrikaan ya, dan nggak ada relevansinya karena tidak ada kejadian apa-apa di tanggal 3 tersebut sampai ada bekas darah dan kemudian itu dibawa ke pengadilan seolah-olah ada bukti yang kuat. Marilah kita betul-betul fokus ke bukti yang sifatnya betul-betul substantif dan relevan, karena kita kan sama-sama jaga proses persidangan ini, sama-sama mencari siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab. Itu kan proses yang harus kita lalui. Kemudian baju gamis, apa relevansinya? Tadi kan di baju koko ya, tadi ditegaskan bahwa itu diberikan untuk semua. Dan juga sendal dan lain-lain yang kami pikir itu tidak masuk akal kemudian dijelaskan. Tapi ketika kami gali lebih jauh, misalnya terkait dengan tuduhan bahwa Bu Putri ikut menembak, ternyata saksi juga tidak bisa menjelaskan, tidak melihat sudah pasti. Kemudian bahkan hanya mendapat informasi, foto senjatanya saja dapat dari internet. Apakah itu yang disebut dengan hasil investigasi? Ini kan jadi pertanyaan serius. Dan saya tidak pernah dengar ada investigasi dengan metode wawancara, doorstop, dan rilis. Bukan begitu metode investigasi.
Teman-teman jurnalis juga melakukan investigasi tidak seperti itu. Penyidik tidak seperti itu. Advokat juga tidak seperti itu melakukan investigasi. Jadi kita bisa mengukur kredibilitas seseorang dan kredibilitas keterangan dan bukti yang disampaikan di persidangan ini karena persidangan dilakukan secara terbuka. Semoga di persidangan hari Selasa nanti kita bisa menggali lebih banyak kebenaran dari bukti-bukti yang ada. Harapan kami sederhana. Pengacara Sambo dan Putri tadi berharap diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya di muka sidang. Pak Nelson, terakhir, bagaimana sebenarnya kalau dari pihak keluarga melihat persidangan masih panjang, tapi di pembuktian berikutnya sudah siapkah saksi-saksi yang terkait dengan fakta pembunuhan Yosua agar terang konstruksi perkara ini? Tolong di-unmute Pak Nelson, suaranya belum terdengar lagi. Kita sudah siap, nggak pernah siap kita. 6 jam dari Sungai Bahar kemari kita siapkan ada personel 12 orang. Apalagi yang ditanyakan? Seperti tadi, sidang ini terbuka, bebas, nggak ada yang ditantang hakim tadi. Kawan-kawan itu memberikan informasi yang nggak pas, sudahlah. Apalagi besok dikatakan ada Reza akan dipanggil lagi, kita siap. Demikian. Okay. Jadi kalau tadi kata pengacaranya Sambo dan Putri tidak diberikan kesempatan sama, tidak begitu ya kalau dari sisi pengacara Yosua melihatnya? Aduh, 1 hari 1 malam loh ini. Udah sampai malam ini, dari mulai terbit matahari sampai pada maksudnya. Kapan nggak ada kesempatan? Baik. Persidangan di Indonesia itu sudah terbuka, gamblang, biaya murah, dan segalanya. Ada lagi yang kurang. Kompas TV selalu menyiarkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nelson Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua, dan persidangan pembuktian untuk sidang dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah berakhir tadi. Kuasa hukum masing-masing juga sudah keluar dari ruangan sidang dan Putri Chandrawati serta Verdi Sambo akan segera keluar untuk dibawa kembali ke mobil tahanan untuk melanjutkan sidang berikutnya.